Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Firmansyah, saya dari kelas Informatika 6A, dan dengan nomor induk mahasiswa 2206601211013. Di sini saya telah menyelesaikan kursus Google Cloud Computing Foundation, di mana di dalam kursus ini terdapat 8 pembelajaran. Yang pertama ada dasar cloud computing dan arsitektur Google Cloud. Eh, di sini kita mempelajari atau diperkenalkan konsep dasar cloud computing, perbedaan dengan arsitektur tradisional. Nah, dari setiap pembelajaran ini, ketika kita sudah selesai mengerjakannya, maka kita diberikan badges atau mungkin seperti sertifikat atau bukti dari Google Cloud, di mana bahwa badges telah mengikuti dari setiap pembelajaran yang ada di kursus ini. Nah, lalu yang kedua ada infrastruktur dalam Google Cloud, di mana modul ini memperkenalkan API sebagai jembatan komunikasi antara aplikasi atau sistem. Materi juga mencakup bagaimana API mempermudah dengan integrasi sistem, otomatisasi proses, dan peningkatan efisiensi pembangunan. Nah, di dalam pembelajaran kedua juga saya telah mendapatkan badges. Lalu untuk yang ketiga ada networking dan security di Google Cloud, di mana fokus ini ada dua aspek fundamental seperti dalam judul, yaitu yang pertama ada network atau jaringan, dan yang kedua ada keamanan, di mana pembelajaran ini dimulai dari konsep virtual private cloud. Lalu ada konsep, ada pemahaman tentang konsep IAM dan enkripsi data, audit logging, dan perlindungan DDoS menggunakan Cloud Armor. Lalu di pembelajaran ketiga juga saya telah mendapatkan badges. Lalu untuk yang keempat ada machine learning dan AI atau artificial intelligence, di mana di dalam pembelajaran yang keempat ini pemahaman menyeluruh tentang pengelolaan data skala besar dan implementasi teknologi AI atau machine learning di Google Cloud dan penggunaan BigQuery, dan juga pengembangan solusi AI tanpa terus melatih model dari awal, cocok untuk berbagai keperluan seperti analisis sentimen, deteksi objek, dan prediksi tren bisnis. Nah, di pembelajaran keempat juga saya telah mendapatkan badges. Lalu untuk yang kelima ada load balancing pada compute engine, di mana yang kelima ini mendalami bagaimana load balancing untuk mendistribusikan traffic ke berbagai instance VM atau virtual machine. Nah, di yang kelima juga saya telah mendapatkan badges. Lanjut untuk yang keenam ada pembangunan lingkungan pengembangan Google Cloud, di mana kursus ini membahas bagaimana menyiapkan dan mengelola environment cloud yang efisien untuk proses coding, testing, dan deployment. Di mana di pembelajaran yang keenam ini saya juga telah mendapatkan eh, badges. Nah, lalu untuk yang ketujuh ada membangun jaringan cloud yang aman. Modul ini adalah lanjutan dari yang tadi, yang ketiga kalau tidak salah. Eh, tetapi ada fokus besar pada keamanan jaringan cloud yang meliputi perancangan PVC, subnet, dan firewall, di mana materi ini juga mengajarkan praktik nyata membuat jaringan cloud tahan cyber, scalable, dan sesuai dengan standar industri. Dan juga ini ada gambar badges dari pembelajaran yang ketujuh. Lalu ada yang kedelapan, yaitu prepare data untuk machine learning dan API on Google Cloud, di mana membahas tahap-tahap krusial yaitu dalam proses pengembangan solusi berbasis AI dan machine learning, yaitu persiapan data. Kursus ini juga mengajarkan cara mengumpulkan, membersihkan, memproses, menyimpan data agar siap digunakan dalam pelatihan model machine learning atau diakses oleh layanan AI. Nah,
Di dalam ke-8 ini juga, pembelajaran ke-8 menurut saya cukup cukup kompleks sekali ya, di mana, kita menggunakan AI dan menggunakan machine learning dan ini ada batches dari yang ke-8 ini, dari pembelajaran ke-8. Lanjut, nah kesulitan yang dihadapi ketika saya me mengikuti kursus Google Cloud Computing Foundation ini, yang pertama ada kurangnya pemahaman tentang Google Cloud Computing, lalu ada kendala teknis dan keterkaitan materi dengan dunia nyata. Nah, lalu ada kesulitan bahasa, di mana pada kesulitan bahasa sebagian besar konten lab dan dokumentasi disajikan dalam bahasa Inggris teknis sehingga butuh waktu lebih untuk memahami materi. Lalu ada manfaat yang didapat. Nah, manfaat yang didapat ada menurut saya yang pertama ada pemahaman dasar cloud computing yang dimana tadi ada kurang paham pada kesulitan, nah lalu ada pemahaman dasar cloud computingnya lalu. Nah, untuk target selanjutnya ada dua mungkin ya yang baru saya targetkan. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan development dan DevOps. Lalu untuk target selanjutnya ada dua. Yang pertama, saya akan meningkatkan kemampuan develop dan otomatisasi. Lalu juga ada membelajar platform cloud lainnya seperti di AWS dan Azure. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.